Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movela A, dan kali ini pemirsa saya ada video ya. Ini yang menarik sekali untuk kita urus bersama atau untuk kita simak bersama, mendekati Pilkada 2024. Nah, di mana di sini pernyataan Bambang Pacul ya, kader PDIP, salah satu pimpinan juga di PDIP, ini sangat luar biasa sekali statementnya pemirsa. Ini bagian dari bagi saya ya sih tolak ukur para masyarakat untuk menentukan pilihannya. Ini bisa dikatakan membongkar aib sendirilah, membongkar aib Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai PDIP katakanlah, Partai Banteng kata anak-anak sekarang. Dan mari kita simak terlebih dahulu pemirsa statement dari Bambang Pacul ini ya. Ini bersama Deddy Corbuzier. Ini sangat menarik sekali pemirsa. Lebih nurut mana? Sama ketua umum atau sama keinginan rakyat? Ketua umum. Clear itu. Yang berani lawan ketua umum. Kan rakyatku. Rakyat yang mana? Kita boleh bertanya. Oh iya betul. PDI Perjuangan itu partai yang mewakili rakyat. Rakyat yang mana? Nah, ya kan, dengar sendiri kan? Secara tidak langsung itu Bambang Pacul itu mengatakan bahwa semua kader PDIP yang dicalonkan, entah yang punya kekuasaan katakanlah, itu rata-rata pemirsa lebih manut kepada ibu ketua umumnya daripada masyarakat, walaupun atas nama perwakilan rakyat, walaupun atas nama kepentingan rakyat ketika mencalonkan. Tetapi intinya finishingnya itu lebih kepada yang diprioritaskan oleh calon tersebut yang sudah jadi, itu lebih kepada partainya atau lebih kepada ketua umumnya pemirsa. Ya, tulis di kolom komentar seperti apa tanggapan kalian terkait dengan pernyataan dari seorang Bambang Pacul tersebut. Dan ini sangat menarik sekali, insya Allah komentar-komentarnya ya mendekati Pilkada 2024 kali ini. Dan langsung saja kepada pembahasan selanjutnya pemirsa, ini terkait dengan Bang Maru Arar ya, atau menteri kita hari ini di Kabinet Merah Putih, yang kemarin itu sempat ada semacam simang siur lah dengan Mas Gibran. Intinya itu sudah selesai pemirsa. Dan ini berkaitan dengan hadirnya Pak Jokowi di kubu Kim Plus katakanlah, yang sudah mulai berkampanye dengan beberapa calonnya di Jawa Tengah, ada di DKI Jakarta dan lain sebagainya. Dan mari kita lihat lebih dahulu pernyataan dari Bang Maru Arar terkait ini sangat luar biasa sekali. Katakanlah kata Bang Maru Arar, Anies Rashid Baswedan itu membangunkan macan yang sedang tidur katakanlah. Coba mari kita simak terlebih dahulu Mirza. Ya, sama Mas Bram. Sudah mendapat dukungan dari Anies Baswedan. Harusnya dari dulu itu ya. Anies dukung. Di RK, Ya, Pak Jokowi sudah turun. udah turun Pak Iya, Jokowi. gitulah. Jelas. Nah, maka kemudian muncullah kalimatmu begini, membangunkan macan tidur. Ya. Coba tampilkan itu apa? Adakah itu pernyataannya Ini Ara kan itu? Pramono didukung PDIP, benar nggak? Iya, betul. Ada yang salah nggak? Dari yang salah. RK didukung Prabowo dan Jokowi, betul nggak? Ya. Jadi apa yang salah? Nggak Biar ada yang rakyat salah. memilih. Betul. Rakyat percaya sama PDIP dan Anies Ya. yang mendukung Pramono, atau percaya sama Prabowo dan Jokowi, Ya. ya Gibran yang mendukung, Ya. dan kita yang mendukung Oke. RK. Itu Ya. kan pilihan. Normatif itu. Tapi maksud saya itu tadi. Itu kan normatif, yang itu kalimat- politis. Coba tampilkan. Itu sangat penting sekali, nggak normatif. Yang soal apa namanya itu, apakah apa? Nah itu tadi. Apa maksudmu dengan mengatakan membangunkan macan tidur? Loh, Akbar, ya, Anies itu surveinya paling tinggi buat Gubernur Jakarta, bahkan di atas RK, betul nggak? Ya. Kan nggak dicalonkan oleh PDI, oleh Ibu Mega kan? Ya. Kenapa menurut kamu? Nggak tahu. Kalau menurut saya, ini analisa ya, karena grassroots-nya PDI secara ideologi berbeda dengan Anies. Oke. Kau setuju nggak? Oke. Setuju nggak? Setuju dong. Nah, ya sudah. Kan memang begitu. Nah, kemudian di ujung akhirnya, tapi Pram datang bersama-sama untuk mendapatkan dukungan dari Anies kan? Iya. Nah, Apa bacaanmu dari situ apa, Ra? ya pasti nggak semua grassroots PDI Perjuangan setuju dengan langkah itu. Ya dong. Kamu ingin mengatakan dukungannya Anies tidak akan signifikan gitu maksudnya? Mungkin yang mendukungnya Pram yang dari awal juga bisa kabur juga. Karena secara ideologi tidak cocok dengan Anies. Gitu ya. Kau setuju nggak pandangan saya? Oh, bisa masuk akal itu. Ya. Nah, oke. Nah, jadi tentu itu yang terjadi. Kan gitu. Nah, kalau Prabowo dan
dan Jokowi. Prabowo Jokowi ini kan 2 kali bertarung keras. Kau kan lu dukung habis-habisan Jokowi melawan Prabowo. Tapi mereka bersatu 2019. Jokowi ajak Prabowo, Prabowo oke. Walaupun pendukung Prabowo ada yang menganggap saya pengkhianat Mas Ara, tapi untuk bangsa dan negara oke. Ya. Juga pendukung Jokowi juga ada yang nggak setuju. Tapi Jokowi tetap teguh untuk demi bangsa dan negara. Jadi kalau contoh kerukunan itu ada di Jokowi dan Prabowo. Iya, iya. Iya kan? Dan itulah 5 tahun berproses. Akhirnya ya saya mengikuti pilihan Jokowi dan saya pamit dari PDI Perjuangan baik-baik ke kantornya menyerahkan kartu anggota. Saya sekarang dengan gagah berani memakai seragam partai yang saya cintai, Gerindra, karena saya mengikuti Jokowi Ya. untuk mendukung Prabowo dan Gibran. Ya. Dalam konteks yang saya katakan tadi, dengan pernyataanmu yang terakhir ini, kau ingin mengatakan bahwa RK tidak perlu khawatir sebab dukungan dari Prabowo dan Jokowi telah datang dan sudah datang, dan itu akan membuat dia nyaman-nyaman dan baik-baik saja gitu. Dukungan itu pasti paling penting dari rakyat, Bar. Yang milih itu rakyat, grassroots. Kan gitu ya. Di Jakarta itu banyak UMKM, tukang ojek, ibu-ibu, ya, mahasiswa, karyawan, pengusaha, tokoh agama. Itu yang paling penting. Tapi kita mengerti juga tokoh seperti Jokowi yang sudah melalui pertarungan Pilgub 2012, Pilpres 2014-2019, ya pasti punya akar rumput yang sangat kuat. Relawannya aja berapa banyak di Jakarta. Prabowo yang sudah melalui ya Pilpres 3 kali di Jakarta, 2014, 19, ya 2024 kemarin, nggak mungkin nggak punya loyalis, nggak mungkin punya Ya dong, diehard. pastilah. Jadi kita jujur aja, banyak orang juga memilih ya karena hatinya sendiri, tapi juga banyak juga yang mengikuti. Seperti saya pamit dari PD Perjuangan, saya mengikuti Jokowi. Kak, saya gini bro, ya oke. Maksud saya gini, ini kan kalau pilkada Jakarta itu, kita kan penduduk Jakarta ini, Ya. saya penduduk Jakarta. Menjadi menarik pertarungan ini. Tapi realitasnya begini, Bar, ini 5 menit lagi ya, jangan. Ya. oke, masih ada berapa itu? 5 menit lagi. Oke. Surveinya Pak RK itu turun. Pada saat tinggi sekali sebelumnya gitu kan. Apa masalahnya? Loh, saya datang 2 hari lalu, ya, 2 hari lalu di tempatnya teman kita si Bamsud Parley, diundang sama Indikator, ya. Saya datang ke situ. Kalau di fotonya ada saya sama Jarot. Pas saya datang nggak ada. Saya tanya kenapa nggak datang? Katanya Burhan dia sudah undang. Maksudnya Mas Jarot, Ya. PDP, Ya. oke. Ya, tadinya mau siapa lagi undang? Saya bilang, ya, jadi ada Jayadi, ada siapa, kita diskusi itu. Kalau saya lihat surveinya, justru terbalik. Justru trennya sekarang, justru sesudah Anies mendukung Pramono, suaranya daripada Pramono turun. Cek aja datanya. Boleh dicek Burhan kok, omongan saya benar apa enggak kan? Menurun dari survei yang sebelumnya dan yang terakhir. Ya, selisihnya itu sangat margin error, 1, berapa sekarang. Jadi justru trennya daripada Pramono sesudah didukung Anies turun. Trennya Ridwan Kamil sesudah Jokowi datang kampanye, juga tentu jaringannya ketua umum saya Prabowo Subianto bekerja makin naik. Ada 2 orang menyebutnya blunder. Ada 2 yang dilakukan oleh RK dan SUS. Pertama soal apa itu? Yang terakhir ini kan soal janda ya. Menurut Ara itu bukan penyebab kenapa kemudian surveinya RK turun. Semua orang ya pasti ada plus minus. Oke. Ya. Tapi yang sekarang yang pasti trennya RK naik. Trennya Pram dari survei itu turun. Iya kan? Nah, kita sekarang on the track. Makin naik. Berdasarkan 2 survei tadi. Ini kita bahas surveinya. Iya. Kau kan kenal Ini Burhan. dari indikator ya? Indikator. Oke. Survei terakhir tuh, 2 survei terakhir dia sampaikan. Makanya saya lihat, oh ini trennya mulai naik. Saya percaya itu, ya, karena tadi malam saya datang ke basis-basis non-muslim bersama Ridwan Kamil.
ya bertemu dengan pendeta, bertemu dengan anak-anak muda Kristen, pengusaha-pengusaha Kristen, Katolik, Buddha. Dan RK kenapa dia berani, ya seperti waktu dia jadi gubernur Jawa Barat, bagaimana dia bisa berikan izin gereja Katolik di Bekasi, padahal banyak yang menentang. Dia juga pernah ada yang ibadah, dia juga berani untuk menghadapi intoleran. Ya. Jadi saya pikir RK adalah contoh bagi kami yang katakanlah yang non-Muslim, Kristiani. Kami membutuhkan orang yang teruji, yang terbukti berani menghadapi radikalisme, terbukti untuk menegakkan Pancasila. Bukan cuma ngomong aja, karena kalau ngomong gampang. Kalau RK berani, terbukti. Dan dia kemarin tanda tangan akan memberikan kemudahan untuk pendirian rumah ibadah. Dia akan tegas terhadap radikalisme. Itu yang penting bagi kami. Tentu saya orang Indonesia, saya juga dari suku Batak, saya beragama Kristen Protestan, saya memerlukan pemimpin yang berani menghadapi radikalisme. Dan saya pikir orang seperti saya di Jakarta itu jutaan. Yang non-Muslim, yang punya prinsip seperti itu. Dan saya yakin, suara-suara non-Muslim sekarang sudah mulai banyak yang mendukung RK. Artinya efek Anies? Artinya, menurut saya RK akan menang. Kamu kan lu tanya di sini, bagaimana Anies kalah, Ganjar kalah, Prabowo menang. Kan kamu kutip itu. Artinya saya ngomong, mau 1 putaran, mau 2 putaran, RK yang menang. Untuk kali ini 1 putaran atau 2 putaran menurutmu? Kita doa, ya. Tapi saya berani katakan hari ini dengan doa dan rendah hati. Kamu kan jago tuh di AFU itu kan, buat video-video itu kan, ya. Kan kau putar-putar itu kan, ya kan ada kata-kata aku itu kan, ya nggak semua juga aku benar. Kebetulan yang kau putar benar, terutama misalnya di Subang, Majalengka, Sumedang. Bagaimana basis PD Perjuangan, Ganjar kita kalahkan, Prabowo menang di basisnya PD Perjuangan. Akbar doakan, ya selama ini Subang, Majalengka, Sumedang kepala daerahnya dari PD Perjuangan, dari 3 kabupaten itu. Mudah-mudahan dari 3 itu, ya 2 kader Gerindra. Minimal. Saya sudah punya datanya itu. Benar nggak? Apa itu? Benar nggak dataku? Bahwa Dari 3. ada 2 kabupaten di mana itu adalah kadermu. Ya. Itu kira-kira bahasanya. Ya, tapi akan menang apa tidak di data kau? Oh, belum, saya belum survei, Bro. Oh, oke. Tetapi saya katakan adalah 2 kabupaten itu kadermu yang kemudian mengikutimu. Ya. Itu betul ya? Jadi mudah-mudahan ya aku katakan minimal 2. Ya, nanti bulan depan kita lihat. Ya, bagaimana? Kita rendah hati aja, Bar. Oke. Biasanya kalau orang yang rendah hati, sabar, ya disayang Tuhan. Yang suka marah-marah biasanya kalah. Masih ada 2 menit. Oke. Soal Jakarta. Saya masih penasaran soal Jakarta. Bro, jadi ini kemungkinan 2 putaran ya? Kalau keyakinan saya, Bung Akbar yang pintar, yang baik, yang suka nanya bolak-balik. Jadi kalau keyakinan saya, Jakarta itu bisa 1 putaran, bisa 2 putaran. Ya. Dan keyakinan saya yang dipercaya oleh rakyat Jakarta adalah Ridho, pasangan nomor 1 yaitu RK. Itu keyakinan saya. Kan gitu. Mudah-mudahan Akbar punya kawan, kalau prediksi karena kita berjuang berdoa bersama masyarakat, tim sukses, sahabat Bang Ara di mana-mana, saya tahulah ada pergeseran suara yang terjadi dalam beberapa hari ini. Itu bukan karena hebat saya, tapi karena memang ridhonya hebat, Ridwan Kamil hebat, dan kepercayaan publik kepada Prabowo, kepada Jokowi, dan kepada Gibran itu kuat dan tinggi sekali. Artinya sekarang kau cuti. Coba tampilkan surat cutinya tadi. Kau cek dulu surat cutinya asli nggak? Kan kau suka teliti kan? Bener nggak ini? Gue bacain ya. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta, sehubungan dengan akan dilaksanakannya kampanye pilkada di DKI Jakarta. Detil ini mana ya? Kabupaten Sumedang, Majalengka, Subang, Provinsi Jawa Barat. Bersama ini saya bermaksud untuk mengajukan permohonan cuti kerja sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman selama 3 hari yang dimulai pada hari Jumat kemarin ya, 22 November sampai dengan hari Minggu 24 November. Jadi mulai besok berarti on lagi ya? Ini
Coba bisa lihat. Ini harus tanyakan yang ini, pemberian cutinya. Kalau ini kan dari saya. Iya, Ini kan ada jawabannya juga. dari presiden ya. Ya baca dong. Ini adalah Sekretariat Negara, yang bertanda tangan adalah Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi. Perubahan pemberian izin cuti kampanye pemilihan kepala daerah. Intinya benar-benar turun ke lapangan lagi untuk tarung ya. Diizinkan. Diizinkan. Diizinkan nggak? Izinkan. Kita kan taat aturan. Cocok. Ya, kasih contoh yang baik. Cocok. Gitu, Bar. Iya. Ra, saya doain ya. Semoga tugas-tugasmu di kementerian lancar bro ya. Tapi senang banget aku kalau kemudian ternyata saya pikir itu 3 juta rumah itu selama 5 tahun. Itu sudah banyak sebenarnya. Tapi kalau setiap tahun gila bro. Jadi saya yakin kalian berdua tandem ya. Madwar Sirait sahabat saya dengan Fahri Hamzah. Saya rasa kalian tandem terbaik barangkali untuk di kementerian. Jadi bekerja terus, kalau ada sesuatu yang mau disampaikan ke sini bro, tapi jangan tengah malam kayak gini. Ya, kita bagi tugas, Fahri banyak urusan dalam, saya luar. Fahri dari jam 9 sampai sore, saya dari siang sampai pagi. Nah, oke pemirsa, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan konten kali ini ya. Seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan untuk para pemirsa semua, jelang mendekati pemilihan pemerintah daerah ya, bupati maupun gubernur, kalian juga seharusnya ini sudah menjadikan tolak ukur kalian bagaimana nanti ketika kalian itu menentukan pilihannya, tadi yang di Jawa Tengah, gubernur di DKI Jakarta maupun gubernur Jawa Timur dan sebagainya. Ya mungkin statement Bambang Pacul ini sudah bisa dijadikan tolak ukur kita ya, untuk bagaimana kita menentukan pilihan untuk masa depan kita dan untuk masa depan anak-anak kita. Ya bagi saya, mari kita juga sama-sama ikut langkah Pak Jokowi saja, karena sudah jelas kontribusi dari apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi selama memimpin bangsa ini. Dan apalagi sekarang Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu sudah kompak ya pemirsa. Artinya ketika nanti terpilih siapa saja calon yang diusung oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi, insya Allah program-program pemerintah yang nantinya akan dikerjakan oleh pemerintah daerah, insya Allah lebih berjalan dengan lancar daripada dipegang oleh orang-orang yang memang tidak satu pemikiran lah dengan pemerintah pusat. Kira-kira seperti itu pemirsa. Dan pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI Merdeka.